Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, friends. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi mengenai metamorfosis. Bagaimana teman-teman masih ingatkah mengenai metamorfosis pada kupu-kupu? Metamorfosis sempurna. Perhatikan ya ciri-cirinya. Seperti telah kita ketahui, metamorfosis sempurna adalah tahapan pertumbuhan hewan yang bentuknya sangat berbeda dengan induknya ketika ia menetas atau lahir. Metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu dikatakan metamorfosis sempurna karena ada beberapa tahapan. Yang pertama, ketika kupu-kupu dewasa bertelur, ia memilih daun yang ia sukai. Telur itu akan menetas menjadi ulat atau yang kita sebut sebagai larva. Kemudian larva ini akan molting atau berganti kulit selama beberapa kali, bisa 4-6 kali, dan kemudian membentuk pupa. Pupa atau yang kita sebut juga sebagai kepompong, dalamnya itu terdapat kupu-kupu. Nah, dalam waktu 7-20 hari, pupa ini nanti akan berubah menjadi transparan dan imago atau calon kupu-kupu dewasa ini dapat keluar dari pupanya dan sudah siap terbang dalam beberapa jam ya untuk mencari makan. Jadi kupu-kupunya sudah dapat menghisap nektar untuk makanannya. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan lagi daur hidup pada kupu-kupu, yaitu metamorfosis sempurna. Ini dia tahapan-tahapannya. Kupu-kupu sendiri termasuk golongan hewan insekta atau serangga. Selanjutnya, kita akan melihat daur hidup yang terjadi pada katak. Ya, daur hidupnya adalah sama metamorfosis sempurna. Seperti yang kita ketahui, katak tidak melalui tahapan atau fase pupa. Namun kenapa dikatakan sebagai metamorfosis sempurna? Ya, karena kita lihat ciri-ciri dari metamorfosis sempurna, salah satunya memang terbentuk pupa. Namun inti dari metamorfosis sempurna itu adalah bentuk si anak ketika menetas atau lahir sangat jauh berbeda dengan bentuk induknya. Setelah telur katak menetas, ia akan berubah menjadi berudu. Berudu ini kemudian akan tumbuh dan memiliki 2 kaki belakang. Setelah itu akan terbentuk 4 kaki. Setelah tumbuh 4 kaki, maka kita akan menyebutnya sebagai katak berekor. Nah, nanti katak berekor ini akan berubah menjadi katak muda. Katak muda ini ciri-cirinya adalah ekornya akan semakin memendek. Setelah itu, katak muda tumbuh menjadi katak dewasa. Katak sendiri merupakan golongan amfibia atau kita sebut juga sebagai amfibi. Amfibi itu dapat hidup di 2 alam, yaitu di darat dan di air. Nah, teman-teman perhatikan lagi ya metamorfosis yang terjadi pada katak. Selain kupu-kupu dan juga katak, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain adalah nyamuk, lalat, lebah, dan juga ngengat. Sekarang kita akan belajar mengenai metamorfosis tidak sempurna. Sebelumnya, teman-teman perhatikan dulu ya ciri-cirinya. Hemimetabola adalah tahapan pertumbuhan hewan yang bentuk sebelum dan sesudah dewasanya adalah sama. Biasanya hanya ukurannya saja yang berbeda dengan induknya ketika dia menetas atau lahir.
Metamorfosis yang terjadi pada belalang terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu yang pertama, belalang akan bertelur di dalam tanah di mana banyak terdapat sari-sari makanan untuk calon anaknya. Kemudian, setelah menetas, telur belalang akan menjadi nimfa. Nimfa adalah hewan muda yang bentuknya sama dengan hewan dewasa, namun ukurannya lebih kecil. Setelah nimfa belalang mengalami proses molting beberapa kali, ia akan berubah menjadi belalang muda. Setelah itu akan tumbuh menjadi belalang dewasa. Belalang sendiri termasuk golongan insekta atau serangga. Teman-teman bisa simak lagi ya metamorfosis yang terjadi pada belalang. Coba kita perhatikan metamorfosis yang terjadi pada kecoa. Kecoa ini juga termasuk golongan hewan insekta atau serangga. Metamorfosis yang terjadi pada kecoa, awalnya kecoa ini akan bertelur. Telur pada kecoa kita sebut juga sebagai OTK. Dalam OTK tersebut terdapat anak-anak kecoa. Jadi nanti dalam waktu sekitar 6-7 minggu OTK ini akan pecah dan mengeluarkan si anak-anak kecoa tersebut. Dalam satu OTK atau telur ini kira-kira akan ada sekitar 14-28 anak kecoa. Kemudian anak-anak kecoa ini atau nimfa-nimfa ini nanti dia akan berubah menjadi nimfa bersayap. Kemudian nimfa bersayap ini akan tumbuh menjadi kecoa dewasa yang sudah dapat terbang nantinya. Selain belalang dan juga kecoa, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain ada jangkrik, capung, dan juga cicada. Oke, demikian penjelasan dari Miss. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa mereview kembali pelajaran yang sudah dipelajari dan kerjakan tugas tepat waktu agar tugasnya tidak menumpuk. Oke, let's say hamdalah and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.